Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tugas saya. Sebelumnya saya perkenalkan ulang. Perkenalkan, nama saya Fajar dengan NIM 18650015 kelas A. Ini saya akan melanjutkan atau menjelaskan yang dimana tugasnya itu menjelaskan beberapa proses model rekayasa perangkat lunak. Di sini akan menjelaskan model proses kedua, yaitu model prototype. Oke, kita langsung saja. Prototype, maksud saya model prototype. Prototype merupakan suatu paradigma baru dalam metode pengembangan perangkat lunak, di mana metode ini pengembangan perangkat lunak, di mana metode ini tidak hanya sekedar evolusi dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tetapi juga merevolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sekuensial yang biasa dikenal dengan nama SDLC atau Waterfall Development Model. Di sini ada beberapa gambar tahapan dari model prototyping. Dalam model prototyping dari perangkat lunak yang dihasilkan kemudian dipresentasikan kepada pelanggan, dan pelanggan tersebut diberikan kesempatan untuk memberikan masukan sehingga perangkat lunak yang dihasilkan nantinya betul-betul sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Perubahan dan prestasi prototyping dapat dilakukan berkali-kali sampai dicapai kesepakatan bentuk dan perangkat lunak yang dikembangkan. Teknik-teknik prototyping meliputi perancangan model, perancangan dialog, dan simulasi. Berikut ada beberapa langkah kerja proses pengembangan metode prototyping, yaitu pemilihan fungsi, penyusunan sistem informasi, evaluasi, dan penggunaan selanjutnya. Pengumpulan kebutuhan. Pelanggan dan pengembangan bersama-sama mendefinisikan format seluruh perangkat lunak. Terus membangun prototyping. Membangun prototyping dan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian pada pelanggan. Evaluasi. Prototyping evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan, apakah prototyping yang sudah dibangun sesuai dengan keinginan pelanggan atau belum. Pengkodean prototyping. Proses ini dilakukan oleh pelanggan. Pengkodean sistem. Dalam tahap ini prototyping sudah disepakati diterjemahkan oleh beberapa bahasa pemrograman sesuai. Menguji sistem. Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap dipakai, kemudian dilakukan proses pengujian. Evaluasi sistem. Setelah sistem sudah menjadi satu perangkat lunak yang siap dipakai, evaluasi sistem. Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap dipakai, maksud saya evaluasi sistem, yaitu pelanggan yang mengevaluasi apakah perangkat lunak yang sudah sesuai dengan diharapkan menggunakan sistem. Apakah lunak yang telah diuji dan diterima pelanggan sistem untuk penggunaan. Kemudian kita masuk ke jenis prototyping, yaitu ada feasibility prototyping, requirement prototyping, dan design prototyping, implementasi prototyping. Maksudnya implementasi prototyping. Dan kita masuk ke kelebihan model prototyping. Pelanggan berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem, sehingga hasil produk pengembangan akan semakin mudah disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan, mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak. Adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan, lebih menghemat waktu dan pengembangan sistem. Dan terakhir, penerapan menjadi lebih mudah karena pelanggan mengetahui apa yang diharapkan. Dan kita masuk ke kekurangan model prototype, yaitu proses analisis
Rancangan terlalu singkat, biasanya kurang fleksibel dan dalam menghadapi perubahan. Walaupun pemakai melihat berbagai perbaikan di setiap versi prototipe, tetapi pemakai mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Yang terakhir, pengembangan kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Kemudian pengimplementasian sistem menggunakan model prototyping dalam pengembangan sistem cocok untuk digunakan pada sistem yang ingin cepat diselesaikan dengan biasanya berskala kecil dengan fungsi yang tidak besar. Contoh dari implementasi model ini adalah pembuatan game quiz yang berisikan banyak pertanyaan dengan user. Pengembangan akan memberikan prototyping dari game quiz yang akan dikembangkan, lalu user akan menentukan kekurangan dari game quiz dari prototype dan kemudian pengembangan akan lakukan perbaikan hingga game tersebut bisa dimainkan dengan semua user tanpa adanya kendala. Kemudian kita masuk ke jurnal rancangan ya, jurnal implementasinya. Lanjut saja. Kemudian kita baca ke rancangan bangun sistem informasi misalkan menggunakan Java. Dari Hanawijaya, jurnal Syscofom, volume 08, nomor 1, Maret 2011, ISN 23017988, ISN-nya 2581058853. Abstrak, rancang bangun sistem informasi misalkan pada SMK 01 Pramulian dibangun dengan program Java. Dengan adanya sistem informasi misalkan yang diusulkan mampu menghasilkan informasi yang cepat dan tepat waktu sehingga memudahkan dalam proses dan data buku peminjaman dan admin dan laporan peminjaman. Sistem informasi perpustakaan ini berbasis localhost. Implementasi pengujian sistem. Tujuan dari implementasi sistem adalah untuk menjelaskan tentang tujuan manual kepada pengguna sistem itu tersendiri, baik dalam penelitian ini sistem dari dua faktor, yang admin dan siswa, sehingga pengguna sistem dapat merespon apa yang di dalam sistem, memberikan masukan kepada pembuat sistem untuk dilakukan perbaikan agar sistem menjadi lebih baik bagi dan dapat memenuhi kebutuhan penggunaan sistem ini sendiri. Implementasi model prototype dalam merancang bangun sistem informasi perpustakaan di SMK N01 Pramuli menggunakan bahasa programan Java. Lakukan menggunakan bahasa programan Java dengan menggunakan file NetBeans, menggunakan database MySQL, serta menggunakan program pendukung lainnya seperti iReport. Penelitian di SMK Negeri 1 Pramuli menghasilkan sebuah sistem informasi perpustakaan yang dibangun untuk mempermudah petugas perpustakaan dan siswa atau siswi dalam melakukan kegiatan yang ada di perpustakaan. Ya, adanya sistem ini dapat mempermudah petugas perpustakaan dengan mengolah data perpustakaan, baik itu data buku, data peminjaman, data pengunjung, dan data denda secara komputerisasi. Dan adanya sistem ini dapat mempermudah sistem atau siswi mengetahui buku apa saja yang ada di perpustakaan. Mungkin itu saja yang bisa saya bawakan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.